Ikut tapi okey dah. Boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bidha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-6 ya dari kitab Al-Qawaid Sadidah ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam babut toharoh ya. Definisi toharoh sudah. Sekarang kita akan masuk salah satu yang pertama daripada wasailu toharoh, yaitu apa? Alma. Alma. Ma itu namanya adalah air. Kalau orang Kedah cakapnya ayah. Dia dekat. Nah, beli ayak. Saya bilang apa ayak? Itu air, wara air. Kemudian jamaknya adalah almiyah. Sekarang kita akan tengok definisi dahulu daripada air. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma, ta'riful ma, huwa sa'ilun. Sa'il ini cecair. Syaffafun. Syaffaf ini apa itu namanya? Tembus pandang. Cakap syaffaf apa? Cakap nggak tahu Malaysia apa? Transparan. Transparan. Orang cakapnya tembus pandang. Latifun. Latif ini dia tidak halus. Maknanya apa halus? Halus itu maknanya tak boleh Anda pegang. Itu namanya latif. Berbeda dengan ini. Ini namanya kasif. Macam ini kasif. Maknanya ada bentuk yang khas. Macam apa itu namanya? Jin. Jismun latif, maknanya kalau anta dengan jin itu bersentuh, dia tidak, kalau ikas macam ini, tak boleh untuk lewat kan. Kenapa? Karena ini jismun kasif, ini jismun kasif. Berbeda dengan air, kalau anta ini air, ini anta, dia boleh tembus. Itu namanya latif. Ya talawan bilaunil ina, yakni warnanya akan sama seperti warna bekasnya. Kalau bekasnya warna biru, ya dia warna biru, jahit. Memang berubah warnanya biru atau kita tengok macam biru. ini kena paham ya. Ini kalau Anda nak masuk fikih dengan level yang lebih tinggi, Anda kena kritis semacam ini. Ya ini ya talawan bilaunil ina. Apakah airnya itu berubah warna atau kita tengok air yang berubah? Ya ini bagaimana cara kita punya panca indera ini atau indera penglihatan kita ketika tengok air itu, kita semacam melihat warna air itu menjadi biru. Tapi apakah air berubah menjadi biru? Tidak. Airnya tetap menjadi warna yang syafaf tadi itu. Tapi kita tengok ketika di dalam bekas warna merah, dia macam merah. Itu maknanya ya talawan bilaunil ina. Yakhluqullahu roy inda tanawulihi. Ini mabni ala madzhabi ahli sunnah ya. Bahwasanya kalau Anda itu minum air, Anda akan kenyang. Jadi ada kenyang karena kenyang makanan. Itu namanya syaba. Ada kenyang karena kenyang minum air. Tak tahu apa bahasa Melayunya itu. Jadi Anda kalau minum air banyak, Anda merasa kenyang. Aywa kembung. Anda kembung. Lah kembung itu dalam bahasa Arabnya itu arroy. Itu roy. Ya nih, maknanya ketika Anda itu minum air banyak, Allah menciptakan kembung. Dengan makna yang membuat kembung itu bukan air. Tapi Allah yang membuat kembung. Kenapa? Ini terdiri atas madzhab ahli sunnah. Bahwasanya antara dua perkara yang berbeda, bukan satunya menciptakan kawannya. Maknanya bukan air menciptakan kembung. Tapi Allah membuat Anda bisa minum air dan Allah membuat Anda merasakan apa namanya kembung. Saya tak tahu kalau orang-orang Jawa itu cakapnya pelempokan. Orang Jawa. Jadi kalau Anda minum banyak, Anda macam kenyang air itu namanya apa? Pelempokan orang-orang Jawa. Orang-orang cakapnya kembung. Yakhluqullahu roy inda tanawulihi. Ini adalah definisi apa namanya? Definisi air. Aksamul miyah min haitu mahilluha wa asluha. Wallahu alam, ini bukan min haisu mahilluha, tapi min haisu mahalluha. Mahalluha wa asluha. Ya. Aksamul miyah, macam-macam air, dibagi pembagian air jika ditengok daripada tempat dan asalnya.
Ada 3 daripada langit dan 4 daripada apa? Bumi. Wahia miyahul mator, yakni salah satu minas sama. Wahia miyahul mator, wa thalaj wal barad. Dibilang air hujan dan air salju dan air apa namanya? Barad. Barad itu kalau translate-nya dalam bahasa kita itu tahu embun ya. Tahu embun lah itu batu embun. Batu kalau translate-nya embun. Tengok bawahnya itu asal jua an-nazil minas sama ma'ian thumma yajmud min syiddatil barad. Yang namanya salaj atau salju itu turunnya daripada langit itu air. Kemudian ketika turun dia membeku karena apa namanya? Karena sejuk, karena sangat sejuk sekali. Salaj bisa maknanya salju, bisa maknanya ice ya. Dibilang fuluj, maknanya salju. Juga bisa maknanya ice. Jadi ada kalau di Arab itu beli ada asalaj. Dibilang apa namanya? Maknanya ada ice. Wal barat wan nazil minas sama, yang namanya barat atau embun itu yang turun daripada langit dalam keadaan dia itu jamid. Jamid itu apa? Keras. Seperti al-milih, seperti apa namanya? Milih, seperti apa itu milih? Garam. Tumma yanma alal arab. Ya ini tengok embun itu. Dia macam kecil-kecil macam apa namanya? Milih kan, macam garam. Kemudian ketika dia turun di bumi itu yanma, inma'a, yanma'u itu meleleh. Inma'a, yanma'u apa? Yazub. Jadi tengok translate-nya itu inma'a ay daba. Daba. Alal arab. Ini perbedaan antara asal jual barat. Anda boleh memaknainya apapun, cuma secara makna semacam ini. Maksudnya Anda boleh menamainya dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris terpulang. Yani, tapi secara maknanya sudah saya sampaikan. Yani ulama-ulama orang-orang menamakan al-barat itu embun, as-salaj itu salju. Boleh Anda balik tidak ada masalah, tapi maknanya tetap yang saya sampaikan ini. Ayo. Wa arba'atun minal ard. Ada 4 air daripada apa namanya? Daripada bumi, tempat dan asalnya. Air laut, air bi'ir. Bi'ir itu kalau orang Indonesia cakapnya sumur, orang Malaysia cakapnya telaga. Telaga. Wan nahr, sungai. Lah, sungai ini semua tahu. Rumah saya ini sungai cincin sini. Wal ain. Ain itu apa? Mata air langsung keluar daripada bumi itu. Afdolul miyah nadhamaha ba'duhum faqal ya. Terus daripada semua ini, daripada air-air yang ada ini, air mana yang paling afdol? Sebagian mengatakan air Zam-Zam, sebagian mengatakan air Furata. Yang paling afdol adalah air yang keluar daripada jejari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdolul miyah himaun qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Dibilang Nabi yang air yang paling afdol adalah air yang naba itu memancar, tercurah daripada asabi'in nabi, daripada jejari antara sela-sela jari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu yalihi ma'u zamzamin fal kautsaru, yakni setelah itu yang paling afdal adalah ma'u zamzam, kemudian nahrul kautsar yang ada di surga, fanailu misra, kemudian Nil di Mesir yakni tumma bakil anhari, ada yang namanya sungai Dajlah wal Furat, itu juga apa namanya, juga best. Dimasuk dibilang di antara air-air yang sungai-sungai yang berasal daripada surga. Selain Mesir itu sungai Dajlah dan sungai apa namanya? Furat yang ada di Irak sana itu. Aqsamul miyah min haitsul hukum. Sekarang kita akan membahas macam-macam air daripada aspek apa? Hukumnya. Yang pertama, al-awwal at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang fi nafsihi dia itu suci dan dia bisa mensucikan yang lain, suci dan mensucikan. Nanti akan ada suci saja tapi tidak mensucikan. Contohnya air teh itu suci, tapi nak digunakan bersuci tidak boleh. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Maknanya bisa digunakan untuk bersuci. Itu namanya at-tahir wal mutahhir li ghairihi. Dan juga dinamakan ini at-tahur, bukan tuhur ya, hati-hati. Tuhur kesucian. Tahur itu sigoh mubalaghah daripada tahir. Yakni at-tahur ay tahirun mutahhirun. Dengan dhammut ta, tuhur itu bukan, tuhur itu masdar. Tahur itu fa'il. Ayo. Tapi dia itu sighah mubalaghah. At-tahur wa yusamma at-tahura wal mutlaq. Juga
air yang tohir al-mutahhir ini nama lainnya adalah al-ma'ut tohur wal ma'ul mutlak. Apa sih maknanya mutlak? Kata-kata mutlak ini artinya ini terbebaskan. Muqayyad itu terikat. Mutlak apa namanya? Terbebaskan. Terbebaskan. Ya, nih, Anda saya kok tengok kata-katanya Ibn Arabi. Apa itu? Apa? Kalau Anda tengok Ibn Arabi itu Allah Subhanahu wa taala itu mutlak an kulli qaidil itlaq ya. Dia itu mutlak walaupun an qaidil itlaq. Dia tidak, jadi kata-kata bebas pun Allah tidak ada lah. Allah bisa bebas, Allah bisa tidak bebas, terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada kalam-kalam orang-orang bukan ahli sunnah itu. Apa itu makna mutlak? Mutlakun an qaidil lazim. Air yang mutlak adalah air yang terlepas daripada ikatan yang lazim. Ikatan yang lazim. Apa itu ikatan yang lazim? Ikatan yang tidak bisa lepas daripada air tersebut. Contohnya, Anda buat mana itu? Teh tarik. Tengok teh tarik, bintang 1. Ini teh tarik. Ini saya buat teh tarik. Ini teh tarik, saya letak di apa itu namanya? Di cawan ini. Orang Indonesia cakapnya cangkir atau cawan ini. Ini namanya teh tarik. Saya ganti ke mangkok juga namanya teh tarik. Saya ganti ke apa? Ke apa itu namanya? Hah? Jar. Juga namanya apa? Teh tarik. Jadi kata-kata tarik, air teh tarik ini akan menjadi qaid untuk air yang dia itu lazim. Tidak bisa terlepas bagaimanapun juga. Itu namanya apa? Qaidun lazim. Nah, air mutlak adalah air yang terlepas daripada qaidun lazim ini. Maknanya qaid yang dimanapun air itu ada, qaid itu tidak akan lepas daripada. Teh OS, teh tarik, apalagi Coke sama saja. Anda letak di gelas namanya Coke. Anda masih di apa itu namanya? Hah? Di tempatnya asli ya air Coke. Kalau Anda ke movie itu ada apa? Ada medium itu. Tetap namanya juga apa namanya? Coke. Tetap air Coke tidak bisa lepas. Itu namanya qaidun lazim. Air mutlak adalah air yang terlepas daripada qaidul lazim. Indal alim bihalihi. Bagi orang yang mengetahui tentang air daripada min ahlil urfi wal lisan, daripada ahlil uruf itu keadaan sosial. Wal lisan itu adalah ahli bahasa. Fala yahtaju ila takyid. Maka air mutlak tidak perlu ada ikatan seperti air teh O. Teh O ini adalah ikatan untuk air. Jadi maknanya dia air saja, tidak perlu dengan ikatan. Apalagi ikatan itu tidak bisa lepas daripada air. Seperti air Coke, air teh O, air teh tarik, air apalagi air jus dimanapun akan sama. Kemudian dan seperti hukumnya yang sama seperti air mutlak adalah air yang ada qaidnya, tapi qaidnya itu munfak. Makna munfak itu bisa terlepas. Contohnya adalah apa? Kama ilbeir, air telaga, air sumur. Kalau saya menimba daripada sumur, saya mengatakan ini air sumur. Kemudian saya letak di apa namanya? Saya letak di jar. Dan saya beritahu ke orang yang tidak melihat saya menimba air. Saya cakap, ini air apa? Dia akan cakap, air kosong. Air kosong. Air saja. Berbeda dengan teh tarik. Saya buat teh tarik nih. Anda kan tak tengok saya buat teh tarik kan. Kemudian saya hidangkan kepada Anda. Anda pasti tahu bahwasanya ini adalah teh tarik. Saya ganti tempat manapun juga akan namanya apa? Teh tarik. Berbeda dengan air telaga. Kalau Anda tengok saya menimba air di telaga, Anda cakap air telaga. Tapi kalau saya pindah ke kemudian saya letakkan saya suguhkan ke siapa tuh namanya? Ke Muhsin. Anda akan cakap air ini air apa? Air kosong, karena Anda tidak tahu ini adalah air telaga. Itulah yang namanya qaidun munfak. Qaid yang bisa lepas daripada air. Dia air telaga. Ma'ul bi'ir. Bi'ir itu adalah qaid daripada air. Cuma dia bisa lepas. Dia bisa menjadi ma'un saja. Tapi ma'us syai ini tidak bisa lepas daripada air. Tidak bisa. Kama il bi'ir wa ma'il bahar. Maka dinama ma'ul bahar ini air laut. Maka dinamakan ma'un mutlakon itu
fayusamma ma'an mutlakon, maka air yang tidak mempunyai qaid atau ada qaidnya tapi biqaidin mutlak namanya adalah ma'un mutlak dan diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Berbeda dengan muqayyad dengan qaidin lazim seperti ma'ul ward. Anda tahu ma'ul ward ya? Ma'ul ward itu saya tak tahu di Malaysia, saya tak pernah tengok. Anda tengok di toko-toko Arab. Di toko-toko Arab nanti akan dijual. Nak beli ma'ul ward. Air terus di majlis-majlis orang Arab itu dibagikan. Jadi kalau Anda di Tarim itu tiba-tiba ada orang membawa apa itu namanya? Macam cawan besar tinggi ya macam itu dibagi-bagikan. Itu semuanya adalah air apa? Air rus. Anda pindah kemanapun tetap dia itu air rus. Kemudian wal qahwa, kopi. Kopi adalah letak cawan, letak baldi, letak manapun. Namanya tetap apa namanya? Kopi. Wal asir, jus. Maka tidak dikatakan dia itu adalah ma'ul mutlak dan tidak diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Aksamul ma'il mutlak min haisul karo'ah. Kemudian ma'ul mutlak ini adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Hukumnya semacam itu, maknanya semacam itu. Dia bisa digunakan untuk bersuci dengan makna dia akan bisa untuk menghilangkan hadas dan mensucikan najis. Cuma kadangkala hukum memakai air itu hukumnya apa? Makruh. Ada yang makruh, ada yang mubah. Dibilang yang qasimu ilal qismain. Ghairu makruh istimaluhu wa makruhun istimaluhu. Dibilang ma'ul mutlak. Walaupun dia itu namanya ma'ul mutlak bisa untuk mengangkat hadas wa najas, akan tetapi kadangkala dia itu hukumnya apa? Makruh untuk apa namanya? Makruh untuk digunakan karena asbab yang lain. Apa saja? Ada 4 macam dibilang. Makruhun istimaluhu ada 4. Al-ma'ul musyammas. Al-ma'ul musyammas. Ma'ul musyammas ini adalah air yang panas, tapi panasnya itu bukan karena dipanaskan dengan api, tapi panas atau dia itu hangat karena matahari. Karena matahari. Dan itu di Malaysia, di Indonesia, di sekitar sini tidak terpenuhi syaratnya. Ini hanya bisa di Hadramut atau di Arab saja, di Arab Saudi, dan tidak semua Arab ya, macam di Jordan tidak terpenuhi di Urdun itu. Di Suriah tidak terpenuhi karena Suriah itu dingin. Jordan itu dingin, berbeda dengan Hadramut dan Hijaz itu panas. Kenapa? Kok air yang dipanaskan dengan apa itu namanya? Yang dipanaskan dengan matahari itu makruh li khaufil baros, karena ada beberapa hadis atau apa itu mengatakan bahwasanya yang menggunakan air musyammas itu akan terkena sopa. Lah hadisnya itu Imam Syafi'i amik hadis itu. Nanti Anda akan tengok bahwasanya Imam Nawawi, ketika Imam Nawawi itu melihat hadis ini, beliau melihat bahwasanya hadis ini yang digunakan oleh istidlal oleh Imam Syafi'i ini dhaif. Karena itu Imam Nawawi walaupun syaratnya musyammas terpenuhi untuk karohah, dia tidak makruh. Kenapa? Lidu fil dalil, lidu fil adillah. Tapi itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i dan itu bukan mazhab Syafi'i. Itu adalah ikhtiarnya Imam Nawawi. Kemudian syadidul hararah, air yang sangat panas. Kenapa? Liman ihil isbal, karena kalau Anda itu berwudu dengan air yang sangat panas, Anda tidak bisa untuk menyempurnakan wudu. Jadi wudunya cepat-cepat. Kalau airnya itu standar, oke, Anda bisa 3 kali. Anda bisa lakukan semua sunnah-sunnah. Tapi kalau airnya terlalu panas, Anda cepat-cepat. Yang penting sah. Loh, ini sah-sah saja, tidak ada masalah. Cuma hukumnya makruh. Kenapa? Karena membuat Anda tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang sunnah-sunnah di dalam wudu. Isbag maknanya adalah menyempurnakan wudunya. Begitu pula kamar terlalu dingin. Alhamdulillah. Di Malaysia ini tidak ada terlalu panas, terlalu dingin, standar. Anda kalau di Jordan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mulai musim dingin itu, air di baldi itu, pinggir-pinggirnya itu beku. Jadi dingin sangat. Jadi kalau air terlampau dingin, jika air itu terlampau dingin, Anda tidak akan bisa untuk menyempurnakan wudu. Liman ihil isbah. Karena itu kalau Anda berwudu dengan air yang sangat dingin, hukumnya makruh juga. Yang keempat, miyahukul di ardin maghdubin alaiha. Yakni air di setiap tanah, yang tanah itu pernah turun azab. Contohnya di kaum Nabi Lut. Loh,
Di tempatnya Nabi Lut itu kan pernah turun azab kan. Anda nak berwudu di situ. Jangan, hukumnya apa namanya? Hukumnya makruh. Kenapa? Karena di tempat itu pernah turun azab Allah. Di Hadramut itu ada sumur namanya sumur Barhut. Lah itu sumur, itu telaga. Telaga itu tempatnya arwah-arwah. Arwah-arwah yang buruk, arwah-arwah orang fasik. Anda nak berwudu di situ. Sah, tapi hukumnya apa? Makruh. Tapi hukumnya makruh. Setiap tempat yang pernah turun azab, Anda berwudu daripada air tempat itu, hukumnya apa, makruh. Sah saja, tidak ada masalah. Syurutu karahatil ma'il musyammas. Sekarang syarat ma'ul musyammas itu menjadi makruh ada 9. Kalau satu saja tidak terpenuhi syaratnya, maka menjadi tidak makruh. Untuk tengok ya, ini adalah DNA asli daripada khilaf. Ketika ada ulama berbeda pendapat, oh ini haram, ini tidak haram. Orang yang menghalalkannya, yang mengatakan ini tidak haram, pasti meletakkan syarat agar menjadi tidak haram. Tidak mungkin ini haram tanpa syarat, ini tidak haram tanpa syarat. Saya kira mustahil deklar semacam itu. Pasti ada pasti ada syarat-syaratnya. Jadi sebenarnya khilaf antara keduanya itu tidak terlampau kuat, tidak terlampau kuat. Kenapa? Karena yang menghalalkan, yang mengatakan musyammas itu makruh, mensyaratkan beberapa syarat. Ketika 9 syarat ini terpenuhi, maka dia itu menjadi makruh. Jika satu saja tidak terpenuhi, menjadi tidak makruh. Dan 9 syarat itu ditulis di dalam nadham, qad karrahu musyammasan ta'athura halata ta'thirin li hayyin kurrira. In fi ina'in muntabi' la nakti fi waqti harrin la fi waqti bardi. Bibadanin bibaladil harri walam yakun muayyanan walam yakshal alam. Ini nadhomnya ya. Disebutkan nadhomnya dan akan disebutkan nasr. Makna nasr ini adalah kitab yang bukan nadhom, itu namanya nasr. Macam kitab ini namanya nasr. Zubat itu nadhom karena dia itu nadhom, memang berbentuk nadhom. Yang tidak berbentuk nadhom namanya apa? Nasr. Oke, sekarang syurutnya ma'ul musyammas disebutkan sebagai nadhom. Sekarang akan disebutkan sebagai apa namanya? Nasr. Apa saja? An yata'athar bihararati syams ini. Ta'athura. Yang itu waqarrahu musyammasan ta'athura atau ta'athara. Apa itu makna ta'athara? Maknanya panasnya itu karena sengatan matahari. Bukan panas karena apa namanya? Dipanaskan dengan api. Kalau dipanaskan dengan api tidak ada masalah. Dulu kami di Jordan itu ketika musim dingin kami ambil air, kami apa? Kami panaskan. Airnya kami panaskan agar tidak dingin. Baru nanti agak-agak hangat sedikit baru kami buat wudu ataupun mandi. Kalau tak semacam itu, tak kuat. Kita bisa sakit nanti kalau mandi langsung semacam itu. Ayo. Yang kedua, an yustakmala halata ta'atsurihi bil hararah ai wa huwa sahin. Yani hendaklah ma'ul musyammas itu digunakan dalam berwudu dalam keadaan dia itu masih panas. Bukan ini sudah panas karena matahari. Kemudian dia dingin, ketika sudah dingin baru digunakan, tidak menjadi makruh lagi, mesti digunakan dalam keadaan dia itu apa dingin. Yang ketiga an yastakmilahul hayyu, digunakan untuk orang yang masih hidup. Jadi kalau Anda memandikan mayit dengan menggunakan ma'ul musyammas tidak ada masalah. Kenapa? Karena kan masalahnya ma'ul musyammas ini kan takut terkena sopak. Lah dia sudah mati kok. Bukan hanya sopak, kejap lagi apa namanya? Sudah dimakan cacing, tidak ada masalah. Ini adalah pendapatnya siapa? Sob tengok. Fala yukrahu istimalu fi haqqil mayyit inda Ibnu Hajar. Wala farqa bainal hayyi wal mayyit inda ramli fa yukrahu istimaluhu lahuma. Yani ini adalah pendapatnya Ibnu Hajar. Tapi pendapatnya Ramli, ma'ul musyammas walaupun digunakan untuk mayit tetap makruh. Kenapa? Karena madzhab Syafi'i terbina atas satu kaidah, kita memperlakukan mayit macam kita memperlakukan orang yang masih hidup. Coba mayit itu hidup, apakah dia mau untuk dimandikan dengan ma'ul musyammas? Kan tidak mau, dan itu berbahaya untuknya. Begitu pula bagaimana kita memperlakukan mayit. Yang keempat, an yakuna fi ina'in muntabi, dan hendaklah air itu panasnya ketika dia itu panas dalam keadaan ada di dalam bekas, yang bekas itu terbuat daripada sesuatu yang muntabi. Apa itu muntabi? Muntabi itu kalau dipukul dia itu mengembang.
Contohnya apa? Besi. Besi kalau Anda ketuk dengan apa itu namanya? Dengan tukul itu palu, dengan palu, tak, dia semakin apa namanya? Pipih, semacam itu kan. Berbeda dengan bekas daripada ini. Airnya di sini, panas kena matahari, terkena air matahari, panas di cawan semacam ini. Cawan semacam ini kalau Anda ketuk, dia berkembang atau pecah. Pecah kan. Maknanya kalau ada air di cawan keramik semacam ini, di cawan kaca atau di cawan kayu, kemudian terkena apa namanya? Terkena matahari dan dia itu panas, tidak dihukumi maul musammas, maknanya tidak dihukumi dia itu makruh. Namanya maul musammas tapi tidak terpenuhi syaratnya. Kecuali kalau yang kecuali inak muntobi itu cawan atau tempat yang kalau ditukul itu berkembang, dikecualikan dua tempat. Apa itu? Yang terbuat daripada emas dan perak. Karena emas dan perak itu murni, dengan makna kalau dia itu ada gelas semacam ini, ada cawan daripada emas dan perak, kemudian diletakkan air, maka sebagian daripada emas dan perak itu tidak akan terpisah dan bercampur dengan air. Itu yang menyebabkan orang itu menjadi sopak. Berbeda kalau ini adalah daripada besi. Kalau ini daripada besi, kemudian Anda letakkan air, sebagian daripada besi itu akan terpisah dan bercampur dengan air. Nanti Anda akan tengok airnya itu di atasnya macam ada apa namanya? Hah? Aywa, macam ada pelanginya, macam ada rainbow-nya. Lah, rainbow itu di dalam bahasa Arab namanya zuhumah. Kalau bahasa Arabnya rainbow, pelangi itu kausun kozah. Cuma zuhumah ini yang Anda tampak macam rainbow di atasnya. Tak tahu apa bahasa Melayunya itu ya. Bahasa Indonesia pun saya pun tak tahu apa. Ya ini kalau Anda meletakkan air di atas bekas atau cawan atau piring yang besi, kemudian ada matahari, Anda akan tengok ada semacam air itu menjadi pelik. Di atasnya macam ada warna-warnanya. Itu adalah sesuatu yang terpisah daripada besi. Nah, hal itu ketika Anda letak di atas air, Anda letak di atas cawan daripada emas atau daripada perak, tidak ada itu. Kenapa? Karena emas dan perak itu murni dan dia tidak akan terpisah daripada emas dan perak dan bercampur dengan air. Dan itu yang membuat manusia itu menjadi sopak tadi itu. Ayo. Kal hadidi seperti besi, wan nuhas, tembaga, rosos itu timah, illa dzahaba wal fiddah, kecuali inak daripada emas dan perak. Yang kelima, an yakuna fi waqtin harin. Yang kelima adalah hendaklah ketika musim panas. Karena di Hijaz itu juga ada musim dingin. Di Hadramut juga ada musim dingin. Lah kalau panasnya dengan matahari ketika musim dingin tidak ada masalah. Tidak makruh dan tidak dikatakan hukumnya adalah hukum musyammas. Yang nomor 6, an yustamala fil badani la fitub. Maknanya air musyammas ini menjadi makruh kalau digunakan di dalam badan. Anda buat wudhu, kalau Anda buat basuh baju, tidak ada masalah. Loh, nanti bajunya sopak. Tidak ada. Sopak beli baru lah. Kalau Anda yang sopak, Anda nak beli di mana? Tidak ada kan. Yang 7, an yakuna fi kutrin har. Hendaklah kutur. Kutur ini di wilayah. Ayo. Kutur ini macam wilayah, macam tempat, macam apa itu namanya, provinsi atau apa, tempat yang panas, semacam Hadramut itu kan panas dan di waktu yang panas. Nah, Hadramut itu namanya kutur. Sekarang bahasa Arabnya itu bukan kutur, tapi bahasa Arabnya itu muhafadhah, muhafadhatul qadah, muhafadhatul apa itu namanya, Kelantan, itu namanya provinsi. Di Indonesia muhafadhah. Kutur juga tidak jauh beda daripada itu. Muhafadhatu Hadramut, Kutrun Hadramut. Lah Yaman itu ada dua. Ada Yaman Utara sama Yaman Selatan. Yaman Selatan itu Hadramut. Lah Yaman Utara itu seperti Son'a. Lah Son'a itu dingin. Berbeda dengan Yaman Selatan, Hadramut itu panas.
Kal Hijazi wa Hadramut, seperti Hijaz dan Hadramut. Hijaz adalah Mekah, Madinah dan Qurahuma. 5 alla yata'ayyan bi an wujida ghairahu. Hendaklah air itu bukan hanya satu-satunya. Lah kalau Anda tidak bisa wudu kecuali memakai air musyammas. Apakah saya boleh tayamum? Kalau saya pakai air musyammas, saya akan ada potensi terkena sopak. Bukan mesti terkena sopak ya. Kalau Anda yakin terkena sopak, bukan makruh lagi, haram hukumnya. Masalahnya, potensi terkena sopak itu tidak mesti. Nah, sekarang Anda mempunyai dua pilihan. Apakah Anda memakai, ya ini cuma ada air yang musyammas. Anda mempunyai dua pilihan, menggunakan air musyammas atau tayamum. Tidak boleh gunakan musyammas. Kenapa? Karena Anda tidak boleh tayamum ketika ada air, dan air musyammas juga air. Wa an la yakhshal alam, dan dia tidak takut sakit. Kalau dia benar-benar takut sakit, dengan makna kalau saya pakai konfirm akan sopak, bukan makruh lagi, tapi hukumnya apa? Haram. Tapi hukumnya haram. Fa in khosyal alama haruma alaihi taharatu minhu. Kalau dia takut akan sakit, dengan contoh kalau dia memakai air musyammas itu akan confirm terkena sopak, maka sudah bukan makruh lagi, menjadi haram. Illatul karoha, apa? Sebab kok air musyammas itu hukumnya makruh. Bahwasanya ina al-ma'il musyammas takhruju minhu zuhumatun turitul baroso. Dibilang ina ulma'il musyammas, bekasnya, ina itu bekas daripada air musyammas itu akan terpisah daripada piring atau cawan itu zuhumah. Zuhumah itu yang menyebabkan Anda kalau tengok air itu ada macam rainbow-rainbownya. Lah, rainbow-rainbow itu pelangi-pelangi yang Anda tengok daripada air itu berasal daripada zat yang terpisah daripada daripada besi atau tembaga atau timah daripada cawan tersebut. Itu kalau terkena tubuh manusia bisa menjadi sopa. Itu di situ. Iya. Turisul baros, itu adalah sopa. Akan tetapi Imam Nawawi Imam Nawawi memilih daripada aspek dalil bahwasanya ma'ul musyammas itu tidak makruh. Kenapa? Lidu'fi ma warada fi dzalik. Karena lemahnya hadis-hadis yang menandakan bahwasanya ma'ul musyammas itu makruh. Hukumnya hadisnya itu tidak sampai derajat yang kuat. Karena itu Imam Nawawi yakhtar bahwasanya ini tidak makruh. Makna ikhtiar adalah ikhtiarul hukum min jihati dalil. Tapi ini tidak dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i karena ini adalah ijtihadnya Imam Nawawi, dan Imam Nawawi jauh daripada Imam Syafi'i, tidak dianggap ijtihadnya mewakili mazhab Syafi'i, mewakili mazhabnya beliau sendiri, iya, mazhabnya Imam Syafi'i tidak. So, tengok di ta'likannya, wastuhira anil Imam Asy-Syafi'i hadhil maqulah la akrahul ma'al musyammas illa min jihati tib. So, tengok. Yakni aku tidak membenci, aku tidak memakruhkan ma'ul musyammas kecuali daripada aspek tip, daripada aspek kesehatan, bukan aspek dalil. Daripada aspek dalil. Kalau seumpamanya daripada aspek kesehatan, yakin itu sakit, sudah bukan makruh lagi, tapi hukumnya haram. Kama qala sahibu Zubat, kama qala sahibu Sofwati Zubat, wa ikhtira fi musyammasin la yukrahu, dan ada ikhtiar bahwasanya air musyammas itu tidak makruh. Hukum air yang kedua, at-tahir fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairihi wa minhu al-musta'mal. Hukum air yang kedua, air yang suci bidzatihi, dia itu suci, akan tetapi dia tidak mensucikan untuk yang lainnya. Di antara yang hukumnya sama seperti di antara hukumnya yang tahir ghairul mutahhir itu adalah air yang mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah pernah dipakai, itu mustakmal. Ya, ini orang-orang sekarang itu cakapnya, kalau orang Indonesia cakapnya second. Air second hand. Kalau Anda di Arab itu Anda beli handphone yang dah terpakai. Handphone apa? Dibilang, saya beli al-hatiful mustakmal. Hatif apa namanya? Mustakmal. Mustakmal adalah yang pernah dipakai.
Ayo, wa minhul mustakmal. Makna mustakmal mastukmila fi fardhi thaharah. Makna air mustakmal itu air yang pernah dipakai di fardhi thaharah. Bersuci yang wajib, itu namanya ma'ul mustakmal. Karena bersuci, ada bersuci yang tidak wajib. Contohnya adalah wudhu sunnah, itu bersuci yang sunnah. Mandi sholat Jumat, mandi hari Jumat, itu kan sunnah kan. Mandi, apa itu namanya? Mandi sholat Idul Fitri, itu semuanya apa namanya sunnah. Nanti akan ada air gusalah untuk habis apa namanya mencuci yang najis. Jadi ada mungkin ini najis, kemudian itu saya mencuci, saya punya apa ini namanya serban. Air sisa daripada mencuci itu menjadi suci, tapi tidak mensucikan. Dan ada syaratnya nanti itu tadi. Itu namanya ma'ul gusalah. Nah, ini kita tidak cakap pasal ma'ul gusalah, tapi ma'ul mustakmal. Ma'ul mustakmal adalah air yang dipakai untuk bersuci yang wajib. Dan surutu, yakni air mustakmal itu menjadi mustakmal. Maknanya air dikatakan dia itu mustakmal, dia suci tapi tidak mensucikan dengan 4 syarat. Yang pertama adalah mesti di bawah 2 kullah. Tidak bisa air mustakmal itu lebih daripada 2 kullah. Contohnya, Fahru Razi ini punya air mustakmal 1 bagi, setengah kullah. Afdol juga punya setengah kullah, antas setengah kullah, antas setengah kullah. Dan semuanya mustakmal. Anda campur menjadi 1. Ini kan menjadi 2 kullah mustakmal kan. Ketika dia 2 kullah mustakmal, sudah tidak menjadi mustakmal lagi. Sudah menjadi suci dan mensucikan. Karena air mustakmal syaratnya dia itu mesti kolil. Dia tidak bisa untuk kasir. Loh, maknanya kalau kasir najis. Bukan. Kalau kasir dia itu menjadi apa namanya? Dia itu menjadi suci dan mensucikan. Karena banyak orang itu salah paham. Tidak mustakmal. Itu maknanya najis. Loh iya. Najis juga tidak mustakmal. Suci juga tidak mustakmal. Jadi jangan terlampau jangan terlampau terfokus dengan di bawahnya mustakmal. Maknanya tidak menjadi mustakmal, maknanya dia balik lagi menjadi suci. Suci maknanya bukan suci biasa, suci dan mensucikan. An yakuna qalilan aidunal kulaten. Nanti insya Allah akan ada makna kulaten itu apa di kelas selanjutnya insya Allah. An yustakmala fima la buddha minhu, dan hendaklah digunakan di perkara-perkara yang paling penting. La buddha minhu. La buddha minhu ini dia bukan fardu. Fardu ini kan dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa kan. La buddha minhu ini sesuatu yang lebih umum daripada fardu. La buddha minhu ini mesti, yakni contohnya air ini mesti dipakai di sesuatu yang mesti dilakukan. Lah, mesti dilakukan itu bahasa Arabnya la buddha minhu. Di dalam fikih dia itu lebih umum daripada fardu. Karena ada perkara-perkara yang mesti dilakukan, tapi dia tidak mendapat pahala. Loh, ente akan pelik ente. Loh, kok mesti dilakukan tapi tidak mendapat pahala macam mana? Iya, contohnya adalah wudu isobi, dibilang fayadkhulu fi dzalika al-ma'ul mustakmal fi wudu isobi wa in lam ya'sam bi tarkih. Yakni wudu usobi. Budak kecil nak salat dia kan mesti wudu kan. Dia tidak boleh salat tanpa dia wudu. Tapi apakah dia itu salat wajib? Budak kecil sebelum dia balik umur 10 tahun, dia wajib salat? Dia tidak wajib salat ya. Maknanya kalau dia tidak salat dia tidak berdosa. Tapi kalau dia mau salat, dia kena wudu kan? Lah, wudunya itu kan la buddha minhu kan. Dia la buddha minhu untuk sholat. Karena itu wudu daripada bagi atau sisa budak kecil yang nak sholat hukumnya mustakmal. Padahal wudunya itu tidak wajib. Kenapa? Wong sholatnya juga tidak wajib. Jangankan dia wudu. Sholatnya lo tak wajib dia. Bagaimana dia nak? Kenapa kok wudunya menjadi wajib? Padahal wudu itu ada untuk sholat. Nah, kalau sholatnya wajib, ya wudunya wajib. Wa fi ghuslil kafirah. Yani kalau menikahi perempuan yang kafir, bolehkah Habib menikahi perempuan yang kafir? Boleh, tapi ada syaratnya. Di Indonesia tidak terpenuhi syaratnya. Di Malaysia tidak terpenuhi syaratnya. Jadi menurut madzhab Imam Syafi'i, menikahi perempuan yang non muslimah di Indonesia dan Malaysia itu hampir tidak diperbolehkan karena syaratnya tidak terpenuhi. Yang terpenuhi itu biasanya yang ada di Israel, yang ada di Mesir itu terpenuhi syaratnya. Dibilang Kristen Koptik gitu.
Al-Qibti itu terpenuhi syaratnya. Sebagian fatwa mengatakan semacam itu. Bukan Kristen yang ada di Indonesia, non-Muslim yang ada di Indonesia. Itu secara mazhab Syafi'i tidak terpenuhi syaratnya. Ala kullin, muhsin menikahi non-Muslim. Namanya siapa? Rebeka. Rebeka ini non-Muslim dan terpenuhi syaratnya. Menikah Rebeka dalam keadaan Nasroniyah dan dia tidak masuk Islam. Muhsin dalam keadaan Muslim. Lah, yang namanya perempuan ini kan pasti ada yang namanya haid kan. Ketika Rebeka ini haid tidak bisa untuk dijima. Lah setelah dia itu suci, dia kan perlu mandi kan. Tidak bisa setelah selesai haidnya langsung Anda jima. Dia kena mandi dulu. Lah mandinya Rebeka ini di dalam kalau dia itu muslimah namanya mandi wajib. Lah mandi wajib itu kan mesti dengan niat. Lah niatnya di antara syaratnya niat itu Islamun nawi, mesti muslim. Lah Rebeka ini tidak. Dia itu non-muslimah. Makna non-muslimah, syaratnya niat tidak terpenuhi. Niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, apakah mandinya sah? Kan tidak sah mandinya, toh. Lah kalau mandinya tidak sah, bagaimana muhsin nak menjima Rebeka nanti? Kan tidak mungkin kan, karena itu oleh syariat diperbolehkan. Tidak apa-apalah Anda mandi, niat terserah itu mau niat apa. Nanti mau niat apa. Dibilang, Anta niatkan saja bahwasanya mandi ini untuk menghalalkan suami saya menjima saya. Loh, yang namanya niat itu kan mesti ada lillahi ta'ala. Kan? Loh, ini bukan tidak menyembah Allah ini kok. Ini menyembah tak tahu menyembah apa. Loh, bagaimana nak pahala apa namanya nak sah. Cuma ini exception karena syariat memperbolehkan muslim menikahi non-muslimah dalam beberapa kondisi. Ya, secara otomatis efek-efek menikahi pasti diakomodasi oleh syariat. Lah, apa yang dilakukan oleh Rebeka ini bukan ibadah. Tapi air sisa Rebeka mandi ini dinamakan air mustakmal. Kenapa? Karena mandinya Rebeka itu labuda minhu. Labuda minhu. Itu bukan fardu, karena fardu mesti mendapat pahala. Ini hanya labuda minhu, agar muhsin bisa menjimanya. Wa in lam yakun ibadatan wa fi wudu'il Hanafi, dan wudunya yang mazhabnya Hanafi. La haula wala quwata illa billah. Apa kena Hanafi ya Syekh ya? Karena Hanafi itu wudunya tidak memakai niat. Loh, kenapa? Loh, iya Al-Qur'an, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Mana fanu itu mana? Enggak ada. Kalian ini Syafi'iyah tazidu malam yakul bihillah anta tuqawil ala Allah malam yakulhu la haula wala quwata illa billah. Jadi ini pertarungan antara Hanafi dan Syafi'i ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Karena mereka memang wallahu alam, saya kira mazhab yang paling best daripada 4 mazhab itu hanya 2, Syafi'i wal Hanafi. Yang lainnya tak boleh. Apalagi mazhab Hambali. Tak boleh. Hambali itu ada khilaf fi kaunihi mazhaban ya. Ada khilaf, sebagian ulama mengatakan Imam Ahmad bin Hambal itu bukan mujtahid mutlak. Ada beberapa fatwa tak silap di Mesir itu mazhab Hambal ini hampir pupus. Akhirnya Azhar membuat kebijakan bahwasanya yang bermazhab Hambali dapat scholarship atau apa. Banyak yang masuk apa namanya mazhab Hambali. Yakni berbeda dengan Syafi'i wal Hanafi. Dari dulu ulama-ulamanya itu apa? Banyak. Daripada ulama-ulamanya itu banyak. Dan mereka itu saling competition. Kitab-kitab mereka juga banyak. Lah, di antara perdebatan yang paling sengit antara Syafi'i dan Hanafi, apakah berwudu itu perlu niat? Hanafi tidak perlu niat. Syafi'i perlu niat. Jadi kalau ada orang Hanafi berwudu, menurut kita kan wudunya tak sah. Tapi bagi dia itu labuda minhu, itu wajib. Bagi kita pun kita mensikapi wudunya Hanafi ini sesuatu yang wajib dia lakukan untuk sholat. Lah, bagi daripada air wudunya Hanafi ini hukumnya apa? Mustakmal. Wa fi wudu'il Hanafi bila niyatin wa in lam yasihha indana fal ma'u fi dzalika kullihi yu'addu mustakmalan. So, tengok yang kedua, an yustakmala fi ma la budda minhu ay fardhu thaharah wa raful hadas au izalatin najas, yakni digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najas. An yanfasila anil udwi, dan harus air itu yanfasil. Mana yanfasil ini berpisah daripada bagian wudu, maknanya kan daripada anggota wudu. Anggota wudu kan
tangan contohnya. Airnya ini sudah menetes. Nah, air yang menetes daripada anggota wudhu itu namanya apa? Ma'ul mustakmal. Kalau airnya masih mutarodidan, masih dari sini berpindah ke sini tidak ada masalah, itu tidak dikatakan mustakmal. Atau dia berpindah di sesuatu yang yaglibut takoduf. Yakni sesuatu yang Anda berwudhu di sini. Kemudian airnya itu memercik ke sini. Itu normal. Karena sini itu adalah yaglibu fihid tagoduf. Yakni tempat yang biasanya air itu terpercik ke dalamnya. Dari sini terpercik ke sini. Normal. Dari sini terpercik ke sini. Normal kah? Tak normal. Selama dia tak normal, yang ke sini itu hukumnya sudah mustahmal. Famadama mutarodidan alal udwi fala yusamma mustahmalan. Selama dia itu masih terulang alik di anggota wudhu, tidak dikatakan dia itu mustakmal. Kalau sudah terpisah atau menetes di tempat yang tidak biasanya dia itu berpindah ke sana ketika Anda berwudhu, itu namanya apa? Mustakmal. Tengok taklikannya, wa yu'fa anil fisolil ma' min udwin ila nafsil udwi fima yaglibut tagoduf ilaihi. Yani ketika yaglibut tagoduf tidak ada masalah daripada tangan ke sini, itu masih yaglibut tagoduf. Fala yusamma mustahmalan an la yanwiyal ightiraf, dan hendaklah dia itu tidak berniat ightiraf. Lah niatul ightiraf ini sesuatu yang muskil menurut saya. Apa sih niatul ightiraf ini? Niatul ightiraf kalau Anda itu mandi wajib atau Anda itu berwudu, bukan hanya berwudu normal ya, tapi berwudu setelah Anda itu membasuh membasuh muka. Kan ketika itu kan membasuh tangan. Dulu itu mungkin tidak ada cibuk itu? Gayung. Tamu ya, cibuk atau gayung. Lah Anda itu airnya kan sekarang kan pakainya apa? Pipe itu kan, pakai keran itu kan. Lah dulu kan tidak ada keran kan. Jadi dikendi gitu di baldi besar. Anda itu memasukkan tangan Anda ke situ. Lah baldi itu di bawah 2 kulah ketika Anda memasukkan tangan besar. Pada saat itu Anda juga sedang membasuh tangan. Jadi ketika Anda itu memasukkan tangan Anda ke dalam tangan Anda ke dalam baldi, Anda seperti membasuh tangan Anda di dalam baldi. Ketika Anda mengangkat, air ini sudah dianggap air yang digunakan untuk membersihkan membersihkan tangan, sudah menjadi mustakmal. Aywa. Sebab itulah fuqaha mengatakan kalau Anda memasukkan tangan Anda ke dalam baldi dalam keadaan Anda waktu membasuh tangan ketika wudhu, hendaklah Anda itu berniat tangan Anda jadikan gayung. Jadikan gayung. Semacam itu. Untuk apa? Agar ketika Anda memasukkan tangan Anda ke dalam baldi dengan berniat tangan Anda jadikan gayung, Anda masih belum dianggap membersihkan tangan Anda dari kecil. Anda hanya menggunakan tangan Anda sebagai gayung. Efeknya, baki daripada air yang ada di dalam baldi, dalam ember ini, dalam kendi ini, tidak dikatakan mustakmal. Tapi kalau Anda tidak berniat ightiraf, tidak berniat menjadikan tangan Anda itu gayung, maka baki daripada air yang ada di kendi setelah Anda itu membersihkan tangan sudah menjadi apa? Mustakmal. Nah, di sini itu ada muskilah. Apa makna niatul ightiraf itu? Apakah Anda mengatakan nawaitul ightiraf semacam itu? Atau Anda mengetahui apa yang Anda lakukan? Itu betul takriban ini madaro alaihil khilaf antara fuqaha. Saya pribadi tidak perlu Anda mengatakan ketika Anda itu nak menjadikan tangan Anda itu sebagai gayung. Anda mengatakan nawaitul ightiraf. Itu apa ya? Itu hanya formalitas saja. Tapi niat ightiraf, yakni Anda mengetahui apa yang Anda lakukan. Ketika Anda itu memasukkan tangan Anda ke dalam kendi, apakah Anda berniat membasuh tangan Anda dalam kendi? Atau Anda hanya ingin mengambil air ke dalam kendi? Kalau Anda ambil air, yaitu namanya ightiraf. Kalau Anda membasuh dalam kendi, yaitu tidak berniat ightiraf. Karena itu Anda akan tengok khilaf di dalamnya. Dan saya pribadi tidak perlu niatul ightiraf. Yang penting Anda mengetahui apa yang Anda lakukan.
Niyatul ightiraf wa hiya an yanwiyal mutawaddi'u niyatal ightiraf ba'da ghusl wajh qabla an yudkhila yadayhi fil ina liyaghsilahuma kharijahu. Yakni niyatul ightiraf adalah seorang mutawaddi hendaklah berniat untuk ightiraf, untuk mengambil air, menjadikan tangannya itu sebuah gayung setelah dia itu membasuh wajah dan sebelum memasukkan kedua tangannya di dalam ina. Ina itu adalah bekas tadi itu ada kendi atau ada baldi untuk agar airnya agar tangannya itu dia basuh di luar kendi bukan di dalam kendi karena Anda hanya nak mengambil air saja daripada kendi itu. Loh, lah kok enggak ada gayung? Lah kalau ada gayung tidak perlu niyatul ightiraf. Karena sudah ada gayung. Ya ketika Anda ambil gayung, Anda bawa gayung kemudian Anda ya sudah otomatis Anda itu niyatul ightiraf. Masalahnya tidak ada gayung. Anda menjadikan tangan Anda sebagai gayung. Anda masukkanlah tangan Anda masih ada hadas kecilnya dan pada waktu saat itu Anda sudah waktu membasuh tangan. Fa idza lam yanwil ightirafa saral ma'u mustakmalan. Kalau dia itu tidak berniat ightiraf maka airnya menjadi mustakmal. Dan di dalam hukum niyatul ightiraf wajib atau tidak, di dalam situ ada khilaful ulama. Ada khilaful ulama. Tengok di bawahnya itu. Qala Ibnul Mukri fi dzalik aujaba jumhurus thiqati adh-dhiraf inda tawaddi niyatal ightiraf. Yani aujaba jumhurus thiqat adh-dhiraf ini yakni al ulama yang pandai mewajibkan niyatul ightiraf setelah ghuslil wajh man yulghiha, setelah membasuh muka dan barang siapa yulghiha tidak berniat ightiraf maka airnya menjadi mustakmal tapi ada khilaf. Wa faqasyasi ibna Abdissalam fi tarkiha. Asyasi, siapa itu Asyasi? Asyasi ini Qofal Asyasi, Qofal Al-Kabir Asyasi, Shahibul Mahasini Syariah. Sepakat dengan Is bin Abdissalam tidak wajib niyatul ightiraf. Wal Baghawi Dzul Afaf wa Ibnul Ujail. Ibnul Ujail ini salah seorang ulama Yaman yakni. Wal Ibnul Ujail Al-Habr afta ala ihmaliha, yakni Al-Habr sifat daripada Ibnul Ujail mengatakan bahwasanya tidak perlu untuk niyatul ightiraf. Wal Habr fatwahu kafi, yakni Ibnul Ujail fatwanya cukup. Waqtarul Ghazali, Imam Ghazali ikhtaro maknanya pendapat ini mustanidan alal adillah dan menggunakan manahijnya Imam Syafi'i. Wa Syekh Abdullah ibn Umar Bamahromah, ini adalah cucu daripada Abdullah bin Ahmad Bamahromah. Abdullah bin Umar Bamahromah sahibu Mishkatil Misbah yang dikatakan lebih afqah daripada Ibn Hajar, ini sewun. Wa Syekh Abdullah bin Umar Bamahromah adama wujubiha, tidak wajib untuk niyatul ightiraf, maka tidak perlu seorang alim itu strict terhadap ami, mesti niyatul ightiraf, tidak perlu. Yakni niyatul ightiraf ada khilaf, selama ada khilaf arahkanlah orang ami itu yang paling mudah. Hukmul ma'il mutlaq idza taghayyara bi syai'in. Hukum air yang mutlak kalau dia itu berubah dengan sesuatu, yakni ada air mutlak kemudian airnya itu berubah warna, bau atau rasanya dengan sesuatu. Hukumnya seperti mustakmal. Air yang berubah dengan sesuatu, hukumnya itu macam hukum mustakmal. Apa itu hukum mustakmal? Dia itu suci tapi tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Tahirun hukmuhu kal mustakmal, suci tapi tidak bisa untuk dijadikan alat untuk bersuci dengan syarat faidah talla syartun minha jazati toharoh bihi, tapi dengan syarat kalau syaratnya ini tidak terpenuhi satu saja maka hukumnya menjadi suci dan mensucikan. Wahia an yakuna taghayyur bi tahir, hendaklah kata yang pertama yakni air yang mutlak menjadi tahir. Ghairu mutahhir yang pertama berubahnya harus dengan sesuatu yang suci. Fa in kana binajisin fahuwa najisun. Kalau berubahnya dengan sesuatu yang najis, maka dia itu menjadi najis. Hati-hati ya, bukan najis tapi mutanajis. Najis adalah sesuatu yang aslinya najis. Mutanajis sesuatu yang suci terkena najis. Tapi fuqaha biasa menggunakan mutanajis najis dengan makna mutanajis. Jadi contohnya ini baldi yang besar, dial mutlak. Saya letakkan di situ jus.
dia menjadi berubah kan warnanya kan. Dia menjadi suci tapi tidak mensucikan karena jus itu suci, teh itu suci. Kalau saya kencingi kemudian kencing itu merubahnya, maka dia menjadi mutanajis. Dan ini penting sekali ya. Berubah di dalam yang suci, dikatakan dia itu berubah dengan sesuatu yang suci, mesti merubah bau, warna, atau rasanya dengan perubahan yang fahish. Dengan perubahan yang fahish. Baru dikatakan dia itu berubah dengan sesuatu yang suci. Contohnya dengan teh menjadi merah. Teh menjadi merah. Sekiranya tidak dikatakan dia itu air lagi menjadi air teh karena merahnya itu nampak jelas. Kalau dengan kencing tidak perlu sampai kuning sangat, kuning sedikit saja sudah dikatakan dia itu mutanajis. Di dalam kalau tehnya itu sedikit, sesuatu yang suci itu sedikit merubahnya masih bisa digunakan untuk bersuci. Kalau untuk najis mesti tagoyurnya itu untuk yang najis tagoyurnya itu cukup sedikit. Yang suci tagoyurnya mesti banyak. Apa bedanya? Jelas beda karena tagoyur bil najis itu lebih teruk daripada tagoyur bil tohir. Karena itu bil tohir mesti tagoyurnya fahish. Yang najis tagoyurnya boleh tagoyur yasir. Yang kedua, an yakuna tagoyur bi mukhalid. Tagoyurnya mesti dengan mukhalid. Maknanya mukhalid itu tidak bisa dipisahkan dengan ro'yul ain. Macam ini air enervonse. Kan tidak bisa kan, mana enervonsenya mana airnya sudah bercampur menjadi satu. Berbeda dengan mujawir. Ini air ut, ini ini ut ut? Kayu garu saya letakkan di air. Kan airnya kan wangi kan. Tapi kita bisa tahu mana ut, mana air. Utnya bisa Anda ambil. Dupanya bisa Anda ambil. Airnya menjadi suci, tidak ada masalah itu. Hatta masih ada utnya, tetap suci air itu. Kenapa? Karena Anda bisa membedakan mana air, mana ut. Tapi kalau airnya Anda tambahi enervonse, airnya Anda tambahi teh tarik, Anda tambahi teh boh, semacam nutrisari, setelah menjadi air nutrisari, tidak bisa Anda pisahkan lagi. An yakuna tagoyur bi mukhalidin. Tagoyurnya itu hendaklah bi mukhalid. Mana tadi? Oh iya, seperti apa kagahwa? Seperti kopi. Kalau seumpamanya tagoyurnya itu bimujawir seperti oud, maka la yadur fatasihu taharah bihi. Kalau tagoyurnya itu dengan sesuatu yang mujawir itu yang bisa untuk dipisah, seperti oud, seperti kayu gahru, maka tidak ada masalah airnya menjadi berubah. Contohnya airnya wangi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tagoyurnya bimujawir. Sebagian ulama mengatakan kalau ada bangkai di seberang sungai, terus airnya menjadi bau. Apakah najis? Tidak. Karena bangkainya itu tidak sampai ke sungai. Paham ya? Hanya baunya saja yang sampai ke sungai. Dhabitul mukhalid huwaladzi la yumkinu fasluhu alil ma. Apa tolak ukur mukhalid? Mukhalid yang tidak bisa dipisah daripada air. Macam ini air enervonse. Setelah saya letakkan enervonse, apakah bisa saya memisahkan ini enervonsenya, ini airnya? Kan tidak bisa kan? Air teh tarik, lepas semacam itu. Ini kan ada boh teh tarik kan. Macam mana saya memisahkan mana bohnya, mana teh tariknya? Mana airnya? Kan tidak bisa kan? Berbeda dengan air, dengan ut. Ini utnya, ini airnya. Bisa, tidak ada masalah. Aula yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan. Atau tidak dibedakan di dalam ra'yil ain ketika saya mana air bersih. Tidak bisa, airnya sudah bercampur dengan enervonse. Dhabitul mujawir itu yang tidak bisa dhabitul mujawir yang bisa dipisahkan daripada air atau mungkin dibedakan daripada mana air, mana yang bercampur dengannya urfan. Urfan itu seperti biasa ya nih. An yakuna tagoyur fahishan. Tagoyurnya itu kena fahish. Nah ini syaratnya kalau tagoyur itu dengan tohir. Tapi kalau tagoyurnya dengan najis, tidak perlu. Tagoyurnya karena yasiron, cukup. Karena tagoyur bil najasa itu asyad daripada tagoyur bil tohir. Apa tolak ukur dia itu fahish? Sekiranya yaslubu an husmul ma, sekiranya menghilangkan nama air. Nama air mutlak, ya namanya sudah menjadi air gahwa, air teh,
air enervonse, air nutrisari, seperti al-asir, wal marok, jus. Marok itu kuah apa namanya itu? Sup. Wasyai, teh. Teh ini bukan teh tarik ya, teh o. Syai maknanya teh o. Kalau teh tarik ini syai halib biasanya itu. Kopi teh susu. Fala tasihhu taharatu bihi amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadur. Kalau taghayyurnya itu yasir tidak ada masalah. Maksudnya kuning-kuningnya sedikit, merah-merahnya sedikit. Sekiranya orang tengok ini merah-merah sedikit tidak ada masalah. Itu kalau suci, tapi kalau dia itu dengan najis tidak boleh. Taghayyur yasir sudah tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci lagi. An yastagniyal ma'u anhu. Air tidak perlu kepadanya dengan makna air bisa berlindung daripadanya. Contohnya apa? Ai yumkinu saunu ai hifdul ma'i anhu. Sekiranya kita bisa untuk melindungi air daripadanya. Berbeda dengan yang kita tidak bisa lindungi air daripadanya. Seperti tuhlub. Tuhlub itu apa namanya? Lumut. Jadi air, kalau Anda biarkan, dia kan berlumut kan? Ayo. Anda tidak bisa memisahkan air daripada lumut. Karena air itu kalau Anda biarkan akan keluar lumut. Berbeda dengan teh. Air kalau Anda biarkan, apakah tiba-tiba menjadi air teh? Kan tidak kan? Maknanya Anda bisa melindungi air daripada teh. Anda bisa melindungi air daripada kopi. Tapi Anda tidak bisa melindungi air daripada apa? Daripada lumut. Tidak bisa. Maka ketika itu diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Ayo. Contohnya di dalam al-ma'ul amsilatun fil ma'il mutaghayyir atau ghayyur bi'udin auduhnin la yadur. Yakni air itu berubah bau, warna atau rasanya dengan ud. Ud itu apa? Kayu gaharu, duhun itu hand body, yakni hand body, duhun itu macam minyak itu untuk hand body itu. La yadur. Kenapa? Karena duhun atau ud itu mujawir. Kalau seumpamanya wa in kana taghayyur fahishan wa yastaghnil ma'u anhu. Walaupun taghayyurnya itu fahish dan air itu tidak perlu kepada kayu gaharu dan hand body. Loh kenapa? Apakah kalau air itu Anda biarkan tiba-tiba kan ada kayu gaharu, tumbuh kayu gaharu? Kan tidak ada. Kan tidak ada semacam itu. Maknanya Anda bisa menjaga air daripadanya. Terus yang kedua, berubahnya air dengan jus za'faron. Tahu za'faron ya? Za'faron itu yang kalau makanan itu ada kuning-kuningnya itu. Kalau Anda makan nasi Arab ada kuning-kuningnya itu namanya za'faron. Za'faron yang paling best daripada Iran. Sekilonya mahal sekali, macam emas tuh harganya za'faron itu. Tak tahu di Malaysia macam mana, di Indonesia banyak digunakan untuk santau. Hanya untuk santau, untuk santet. Dukun santet za'faron itu. Wal kohol itu ini celak. Wal usnan itu sabun. Yadurru li annahu mukhalitun idza tawaffara baqiyatus syurut, yakni semua ini membuat kalau berubahnya semacam ini akan membuat air yang mutlak menjadi suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita jaga air daripadanya. Kita bisa jaga karena kalau air kita jaga tidak akan mungkin tiba-tiba akan masuk gahwa, akan masuk za'faron, akan masuk asir, tidak mungkin. Lumut cerita lain. Nah, dan dia itu mukhalid. At-taghayyur bil mukti wat turab. Berubah dengan mukus. Mukus itu karena didiamkan. Air jika didiamkan dia akan keruh. Wat turab. Turab itu adalah debu. Kalau air Anda diamkan kan banyak debu-debu kan. Nah, debu ke air, apakah Anda bisa jaga air dari debu? Kan susah kan. Ayo. La yadur. Begitu pula la yadurru taghayyur bima fi maqarrihi wa mamarrihi. Tidak ada masalah air itu berubah karena apa yang ada di tempat makornya, air tempat dia itu betakung. Contohnya, kenapa berubah? Ya karena tempatnya kotor, airnya menjadi kotor, tidak ada masalah. Atau karena pipe-nya itu kotor, tidak ada masalah. Karena itu fi maqarrihi wa mamarrihi. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa kita jaga air daripadanya. Lah, air kok tidak tempat lewat, mau lewat mana? Oh, saya nak cari alternatif. Kan tidak ada kan, air akan lewat di mana kita menyediakan tempat lewat untuknya. Wala bimilhin ma'i, dan tidak ada masalah air itu berubah dengan milhun ma'i, dengan garam, tapi garam yang daripada air.
macam garam yang Anda ambil daripada laut. Loh, garam daripada laut, bukankah itu daripada air laut? Air laut kan juga tohirun mutohir. Tidak ada masalah, berbeda. Ada garam namanya garam jabal, milhun jabali. Garam bukit lah, garam bukit itu bukan asalnya air. Lah kalau air Anda tambahi garam bukit menjadi asin, airnya menjadi tohirun goiru mutohir. Berbeda kalau Anda tambahi garam laut, tidak ada masalah karena itu daripada air lah laut. Wala biwarokin tanasara minasyajar biduni fi'lih, atau daripada berubahnya itu daripada warok, daripada dedaunan yang dia itu tanasaro, yang runtuh, yang gugur tanpa perbuatan Anda, gugur sendiri. Macam ada orang punya swimming pool, di sampingnya itu ada apa namanya? Ada pokok. Kemudian dia apa namanya? Berguguran. Airnya berubah sebab daun pokok berguguran. Apakah bermasalah? Tidak ada masalah. Kenapa? Tidak diperboleh. Tidak bisa kita menjaga air daripadanya. Berbeda kalau berubah daripada buah. Karena buah kita bisa menjaganya. Daun tidak bisa apa namanya? Menjaganya. Li'annahu fi kulli hadhil halat la yastaghnil ma'u anhu. Karena di dalam setiap kondisi ini air tidak bisa lepas daripadanya, maka diperbolehkan untuk berwudu dengan air yang berubah dengan perkara-perkara yang air tidak bisa dijaga daripadanya, tidak bisa independen daripadanya. Ya tadi itu seperti milhun ma'i, al-mukut, wa turab ila akhirih. Kama qala sahibu sufati zubat wa innama yasihu tadhirun bima, dan hanya saja diperbolehkan tadhir bersuci bima. Bima ini bimain semacam itu. Hamzahnya mana? Yuhdhafu tashilan lidururatin nadem. Bima tliko, yakni bima utliko, semacam itu sebenarnya. Bimain utliko, dengan main mutlak, main yang mutlak, bimain utliko. La mustakmalin, bukan dengan air yang mustakmal. Wala bima, yakni wala bimain bitohirin mukholitin, yakni mukholitin bitohir, yakni bimain mukholitin bitohirin, semacam itu. Mukholitin sifat daripada ma, wala bimain mukholitin bitohirin. Taghayyura apa? Taghayyuran itlaqal ismi ghayyara, yakni dengan air yang mukholid dengan tohir, yang mana mukholatohnya itu menyebabkan air itu berubah sampai ghayyara itlaqal ismil ma, sampai merubah namanya air, yakni daripada air menjadi air kopi, daripada air menjadi air teh tarik. Ghayyara apa? Fitokmihi, warihi, aurihihi, aulaunihi, merubah warna, bau, dan rasanya. Dan sekiranya air bisa untuk dijaga daripadanya. Watasni taghiron bi'uldin subin, watasni, dan kecualikanlah berubah dengan udin, dengan air, dengan kayu gahru yang sulb, yang keras, bi'udin sulbin awarokin autuhlubin autulubi, atau dengan warok. Apa itu warok? Daun, tuhlub itu lumut, atau turbi itu apa namanya itu debu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, atalis al-ma'un najis awil ma'ul mutanajis, kita akan baca di kelas yang akan datang insyaallah. Sekarang jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Habib. Silakan. Saya mau bertanya 3 soalan. Yang pertama, air mutlak seperti air hujan, air embun, air sungai seperti itu kan? Okey. Bagaimana dengan air yang ada pada dalam tumbuhan? Contoh kaktus kan, kaktus kalau kita perah-perah keluar air, adakah itu air mutlak juga? Tak, air yang di dalam kaktus itu sudah bukan air mutlak karena sudah berubah itu. Apa namanya, dia punya bau, dia punya rasa, sudah berubah itu. Warna, bau atau rasanya sudah berubah. Karena itu bukan daripada langit atau daripada bumi. Dia daripada kaktus. Walaupun kaktusnya amik daripada langit ataupun bumi. Okey. Yang kedua, saya nak minta tahqiq la budda minhu ay fardhi taharah. Bermakna jika seseorang seperti menggunakan air yang kurang 2 kolah untuk mandi sunat Jumaat sepertinya, Okey. maka air itu tidak menjadi mustakmal. Betul. Karena mandi sholat Jumat bukan sesuatu yang wajib.
Okey, yang ketiga saya ingin bertanya, bagaimana dobit untuk yang kayu gaharu dan ma'ul wardi, bunga air ros. Air ros, kenapa? Kerana gaharu berubah bau dan warna. Oke. Air ros pun sama, berubah bau dan warna. Beda itu berbeza, yakni air gaharu. So ini ada air biasa, Anda letakkan gaharu di sini. Bukan namanya air gaharu, yakni ada air biasa. Contohnya ada cawan, ada air biasa, boleh Anda buat wudhu. Kemudian Anda letak gaharu, Anda biarkan 1 hari. Airnya itu menjadi wangi gaharu. Airnya menjadi wangi gaharu. Itu bisa Anda jadikan wudhu. Air mawar bukan air, kemudian Anda letak bunga mawar dan menjadi bau bunga mawar. Bukan itu. Air mawar bukan itlaknya untuk itu. Kalau air mawar maknanya air biasa, Anda letak bunga mawar, kemudian wangi mawar, itu masih bisa digunakan untuk wudhu. Tapi air mawar yang dijual di kedai-kedai bukan itu. Itu adalah air yang diproses daripada bunga mawar. Okey. Bukan itu. Okey. Macam tu kalau contohnya bunga jasmin kan. Bunga jasmin kita tabur tak ada masalah. Tak ada masalah. Karena air itu sudah berubah dengan sesuatu yang mujawir, bukan sesuatu yang mukhalid. Okey, jelas. Terima kasih Habib. Ya. Baik, Habib ada beberapa soalan. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, ana belum faham syarat ke-8 air musyammas. Apa itu? An la yata'ayyana bi an wujida ghairu. Ya, an la yata'ayyan itu maknanya ada yang lain. Maknanya ini air musyammas. Di tandas masih ada air lagi. Jadi Anda diperbolehkan untuk memakai 2 air, ya ima air musyammas, ya ima air yang ada di tandas, air biasa. Anda memilih menggunakan air musyammas, itu baru makruh. Sekarang masalahnya kalau di tandas tidak ada air lagi. Hanya ada air musyammas. Ketika itu air musyammas menjadi tidak makruh karena itu satu-satunya air yang ada. Berbeda kalau ada air yang lain tapi Anda menggunakan air musyammas menjadi makruh. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, Habib, apakah benar air laut yang terlalu masin bisa menjadi makruh? Tak. Saya tidak kira semacam itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-bahru tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Baik, soalan seterusnya, Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya, dalam mandi wajib kita disunahkan untuk berwuduk, sedangkan kita juga disunahkan untuk membasuh seluruh tubuh yang termasuk juga kemaluan. Mengapa seolah bertolak belakang kesunahan tersebut, Bib? Sedangkan mandi wajib juga mengangkat air kecil juga. Mohon penjelasannya. Nanti akan saya jelaskan bahwasanya wudhu sebelum mandi wajib itu ada yang mengatakan tidak mengangkat hadis kecil, tapi itu namanya wudhu sunnah sebelum mandi wajib. Nanti itu ketika kita pas sunnah mandi wajib kita akan jelaskan lebih detail lagi. Ayo. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Bib, Ana pernah mendengar bahwa air bekas kita tajdid wudhu itu tidak mustakmal gitu. Begitupun dengan air yang kedua dan ketiga itu. Memang karena itu bukanlah budda minhu, itu sunnah saja. Oh ya, syukran jazilan, Bib. Afwan. Baik, soalan seterusnya, izin bertanya Habib, gimana hukumnya mandi janabah dengan air hangat yang kurang dari 2 kullah? Misal saat di Hadramaut ketika musim dingin. Terima kasih Habib. Tidak ada masalah. Tidak makruh, tidak ada masalah. Ya, ini karena ketika musim dingin kan syaratnya kan mesti di dalam waktu har. Di dalam waktu har, bukan di dalam waktu dingin, tidak ada masalah itu. Syaratnya tidak terpenuhi untuk makruhnya ma'ul mustakmal. Nak tanya lagi? Boleh. Ma'ul wardi tu dia tidak menjadi mukhalid kerana air itu diproses daripada bunga mawar itu sendiri, betul kan? Betul. Sama seperti kaktus lah sepertinya.
Kelihatannya sama semacam itu. Dia bukan air yang air biasa kemudian Anda letakkan mawar, bukan semacam itu. Dia dicampur-campur atau daripada mawar itu sendiri. Dia bukan macam air kaktus lah, macam air kaktus. Betul. Seterusnya, kita kalau mengambil wuduk air kepunyaan orang itu diharamkan. Okey. Kan? Sekarang ni, kita ada Indonesia dengan Malaysia ada bahagian sepadan laut yang dipisahkan. Bolehkah orang Malaysia ambil air wuduk dengan laut air Indonesia? Itu jangan tanya saya, itu tanya orang-orang yang sudah ada perjanjian diplomasi antara Indonesia dan Malaysia. Jangan tanya saya. Tanya saya, esok kelas ini akan tak ada lagi nanti. Okey. Allah yahdi Ustaz. Okey, kita ambil Saudi dengan Yaman lah. Bagaimana pula? Kalau ada. Ya Ustaz, sudahlah. Tanya yang lain saja. Nanti Anda tengok jawaban saya dipotong habis saya. Lainnya saja. Sila. Assalamualaikum Habib. Saya ingin tanya yang wala bimilhin ma'in ini, Habib. Okay. Jadi kalau air biasa ini, air putih biasa, terus kita tambahkan garam, maksudnya garam dapur lah, garam dapur kita buat jadi air asin itu nggak masalah. Garam dapurnya dari apa? Garam dapur tuh ada dua, ada garam dapur daripada air laut, ada daripada bukit. Saya kira garam Himalaya itu daripada bukit kan? Daripada bukit itu tidak boleh. Ada garam yang garam-garam laut biasa itu boleh, tidak ada masalah. Tengok garamnya garam-garam apa itu. Oh, baik. Syukran guys. Kalau garam Himalaya itu yang warnanya merah-merah itu, merah-merah itu daripada bukit. Silakan. Jadi macam kembali ke air laut lagi ya, macam. Betul. Baik, syukran Habib. Silakan. Izin bertanya mungkin, Beb. Silakan. Ya baik. Mohon izin, barusan kan Habib sempat membahas tentang ma'ul salah, Habib ya. Itu tuh kalau nggak salah, biarkan saja. Nanti aja akan ada pembahasan khas masalah gusalah. Sebentar, Beb. Ini tapi hanya sedikit ininya aja. Waktu itu kan saya pernah baca yang apa disebutnya ya, nazomnya mungkin, yang ada 7 syarat gitu atau segala macamnya. Itu gimana ya, Bib ya? Ana lupa Bib. Mungkin kalau bisa Anda diingatkan lupa aja gitu. Oke, nanti saya ingat ketika sudah masuk gitu. Babul Husalah. Kena sabarlah. Oh, iya. Kena tunggu Babul Husalah, insyaallah. Siap. Kan saya ingatkan nanti. Jangan takut, insyaallah. Siap, Bib. Siap, syukran, Bib. Wan. Apalagi Ustaz Amar. Silakan. Okey. Soalan saya, Bib. Di antara syarat makruhnya air musyammas tu, tadi yang Habib sebutkan ayakuna fi qutrin harin. Betul. Yang mana perlu berada di tempat yang panas seperti Hijaz dan Hadramaut. Macam mana keadaan kita di Malaysia ataupun di Indonesia? Malaysia, Indonesia tak panas. Tak panas. Anda pernah ke Hadramaut kah? Belum pernah, Bib. Pernah ke Mekah kah? Pun belum pernah ya. Nah, insyaallah saya doakan cepat ke Mekah biar Anda tahu nikmatnya di Malaysia dan Indonesia. Panasnya Mekah macam apa. Hadramaut dan Mekah, Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panas sangat. Malaysia, Indonesia bukan termasuk panas. Maksudnya kita di sini tidak ada air musyammas, Bib? Tidak ada. Berapa? InsyaAllah saya rasa cukup kot soalan untuk hari cukup? ini. Masya Allah, banyak hari ini soalan. Oke, InsyaAllah kita jumpa lagi, kami saya akan datang. Bitaufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.